Jauh ya, bisa. Kalau Karena Kaja hero poolnya harus banyak banget sih. Kalau Kaja nggak, nggak susah. mungkin, Kaja lagi nggak mental untuk saat ini. Terus bisa banyak banget sebenarnya pilihan hero. Cuma kali ini dengan adanya permainan dari Onyx Esports dari Bigetron Alpha, mereka juga harus tahu dari sisi seberangnya, dari sisi musuhnya untuk mengamankan hero-hero dan mengcounter. Dari kali ini sih dari Onyx mereka udah enak banget ya, dari offlanernya dikuatin lagi, tapi untuk Tang, Cloud Agura. Bruno. Wah kalau ada SS sih aku Rafaela. Rafaela Bruno. Wah, aku lupa di mana Suns mau menggunakan Bruno di final MDL season pertama. Dia pernah menggunakan Bruno seingat aku ya. Kalau salah enggak. Dan Bigetron Alpha kali ini pilihannya jatuh terhadap tank. Harus menggunakan tank, satu tank yang menjadi inisiator akan ke Akai. Baxia. Ntar lo yang main KYY, Baxia boleh. Tapi dia Akai juga Akai. oke sih. Atlas terbuka. Kufra. Oke, Kufra. Atlas Kufra terbuka. Ternyata KYY lebih memilih untuk Kufra. Kali ini dipercayakan Kufra untuk seorang KYY dan sudah terpick dengan luar biasa. Kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka sudah berada dengan hyper carry-nya itu Roger, dan dari Onyx Esports dengan adanya Suns dengan Bruno. Dan seluruh sahabat Mobile Legends dimanapun kalian berada, Bigetroners dan juga sahabat Onyx, ini adalah pembuktian dari seorang sahabat menjadi lawan, dari kawan jadi lawan. Bahasa Inggrisnya, from buddy become a rival. Keren. Keren. Anjing. Anjib. Aku belajar dari Oji. Ajib. Ajib. Iya, Ajib. Ajib mumpung. Ajib itu mantap artinya. Mantap. Ajib, oke. Ini dan kita juga buat ngasih tahu ke kalian semua, jangan lupa di-share. Kita lihat kalau misalnya di sini ada kan rahasia sama Boots kembar tuh. Oke, si Momo Ah. dari hero yang sudah di-pick oleh Onyx dan juga Bigetron. Si Momo lawan masih dipandu oleh Ranger Pass dan juga Momo-chan di game yang pertama di match yang kedua. Iya, dan kali ini kita melihat adanya Taka yang berada di lini paling atas dengan Balmunia, sedangkan di area bawah anti-match dengan Chonyu. Yes. Taka akan bertemu dengan Boots sebagai tamu. Dan ini seru banget sih, anti-match sama Bravo sama-sama offlaner yang kuat. Bisa dibilang KYY bakal tiba-tiba dipaksakan first blood, tapi ternyata Rasi gak berhasil mendapatkan seorang KYY di arah mid lane. Masih ada flicker yang menyelamatkan seorang KYY dengan adanya satu buah flicker. Tidak jadi first blood, tapi Brans bakal coba dipaksa. Rasi dari garis depan, Rendo benar-benar berada di pinggir dari seorang Brans. Ditahan sama sekali, gak dikasih lepas dari vision seorang Rendo. Iya, dan Rasi masih menunggu juga di area boost mid lane-nya kali ini. Dan buat teman-teman juga kita mau ingetin, kalian bisa nonton bareng sama streamer favorit kalian. Ada Marsha, ada Baby Shark, ada Vivian, ada Pixie juga di Nimo TV. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan yang pastinya jangan lupa untuk komen juga komentar-komentar positif vibes, dukungan buat tim favorit kalian. Karena kita akan bacakan di Nimo segmen setiap selesai match nantinya. Yes, benar banget. Dan apalagi ada Papiller kali ini bakal coba dipasang. Brans apakah berhasil didapatkan? Ternyata Retribution Israel. Brans mengamankan satu buah red buff terlebih dahulu, tapi Rasi cukup mengganggu pergerakan dan KYY untuk memasang pergerakan terhadap seorang Rasi. Ternyata Brans gak ada follow up damage, tapi masih ada quicksand dari seorang Rasi. Ini kalau misalnya ada Papiller biasanya ini karena tapi secara top lane sudah level 4 dan kita lihat belum ada Inferno. Oh, coba dipasangkan terlalu damage. Oh my god. Oh itu my god, banget nih flame shotnya. Kita lihat flame shot dari seorang Rainbow. Tukang somai kan jabur god. Oh my god. Yes, pintar. Tukang sama ya? Nanti aku ikut sana. Iya, boleh ya. Oke. Kena copyright gak? Mana dong? Nah, kali ini Ki, oke, belum level 4, belum punya terror defense, tapi kali ini Rasi yang masih bisa bertahan. Sudah ada oh, ini kali ini Boots mulai datang dan bahkan anti-match di area depan. Langsung dua-duakan ke arah seorang Rainbow. Bakal tumbang dua member dari Bigetron Alpha. Tukang sampai kecebur god. Oh my god, kita lihat di sini di arah mid lane. Langsung pergerakan dari seorang Suns. Mencoba melakukan clear minion. Dan Suns udah mendapatkan satu poin kill. Bravo berhasil mendapatkan satu poin netral jungle dari seorang anti-match. Tapi ini nggak berbuah cukup banyak karena Bigetron masih tetap kalah dengan 2 poin yang didapatkan dari tim Onyx Esports. Mereka harus sabar. Kali ini dari Roger juga belum memiliki kemampuan cukup kuat. Untungnya Roger tidak terpick off dan dia harus mempertahankan dua match miliknya. Kalian replaynya sedikit. Dari top lane,
kemudian membuka di arah depan, langsung ada anti-match yang terbang, kemudian mereka ke arah Rainbow. Itu yang Iya. membuat Rainbow gak bisa kemana-mana. Rainbow gak pakai modified. Rainbow menggunakan flame shot dan ini bencana untuk seorang Rainbow apalagi di late game nanti. Iya, dari bikin apa nggak ada yang punya Purify. Dan baru dimulai dibuka kali ini, Sansnya terkena stun dan bahkan Bravo udah mulai datang kali ini dengan Fire Missile-nya. Lalu memukul mundur Sansnya, terkena damage burn yang dihasilkan sama Bravo barusan. Dan akhirnya dari tim Onyx masih dengan satu dan itu hyper carry-nya yang Dari Siapa? Rainbow. Oh, dari Magic Rainbow. Warship soalnya dia pakai tuh. Oh iya, Dia pakai aku kira burn. kena api-apinya Bravo. Bravo belum jadi Api-api dia. cinta. Kita lihat di sini berhasil menuju ke arah starter dan pun sudah bakal coba paksakan anti-match one by one situation dan mendapatkan Bravo. One last hit, ternyata flickernya berhasil menyelamatkan diri, sedangkan di sisi lain turtle-nya aku tadi nggak lihat pas lagi nge-cast. Turtle dia main sama Ci? Sama Ini ya sama kayaknya Bravo ya? sama Onyx deh. Sama Taka harusnya apa? Dari network Tapi sih, Takanya- harusnya Taka ya. Taka Oh bakal iya, udah counter mulai ya. ngejar sih dari bikin Alpha juga. Soalnya dari networknya ngejar dan nggak ada yang megang tadi, nggak ada yang megang lagi tuh di bawahnya nggak ada buff turtle, harusnya Taka yang ngamanin karena Taka tumbang. Oh enggak, Brans yang ambil. Brans Jadi yang dapetin. Brans ya. Iya, Takanya tumbang soalnya tadi. Benar banget, dan dari sisi arah bottom lane kali ini berhasil mendapatkan satu turret lebih dahulu dari seorang anti-mage. Dan ini head to head playernya. Nah ini seru banget sih head to head ini. Dimana Bigetron Alpha punya Bravo dengan KDA 6.5 sedangkan anti-mage dengan 4.1. Bakal coba dipasangkan kali ini. Ini dua offlaner yang bisa dibilang lagi shining bright like a diamond. Dia splendid. Oke, tapi dari KDA-nya Ultimate cukup jauh ya. Sebenarnya kalau terpantau dengan Bravo kali, tapi Kinya mulai maju kali ini dengan Tyrant Defense dan bahkan Rainbow di sisi belakang dengan Fidel Airstrike harus memukul mundur dan menghentikan pergerakan dari tim Onyx. Boy of Dragon ke arah seorang Kayeda langsung ditumbangkan. Sama masih lihat. Gebokan langsung ke gawang dari seorang Kayeda dan sudah mendapatkan poin serangan boost dari Toplet cukup perkasa. Melawan seorang Taka. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Muter-muter sono pusing. Bulik-bulik sana. Pulak-balik Taka. Gak bisa berbuat banyak. Serangan Sans masih perkasa dengan bolanya si Madun. Sedangkan si Madun membuat Sans cukup perkasa di arah midlane. Ini bahaya banget sih Bigetron Alpha. Mereka sulit untuk menggapai seorang Sans. Sedangkan dari seorang Brand belum berhasil mendapatkan poin kill sama sekali. Sans sudah menuju ke arah poin yang ketiga. Lihat damage dari seorang Sans terlalu sakit. Ini bahaya banget Momochan. Iya, dia udah level 9 juga sebenarnya. Tapi masalahnya dia udah dapetin poin juga, dia udah dapetin assist. Sedangkan Brass masih bermain dengan cukup aman kali ini untuk mendapatkan itemnya. Lagi-lagi The Way of Dragon dari seorang anti-match kali ini. Tapi ternyata bukan target yang diinginkan. Dan dia langsung flicker ke belakang karena sudah ada rotasi juga backup dari Bigetron Alpha. Dia menggunakan satu buah The Way of Dragon itu bukan tanpa alasan. Dia mengamankan posisi satu buah turtle untuk seorang Sans. Jadi itu benar-benar ngebuat waktu untuk seorang Bravo tidak bisa melakukan last insanity atau pergerakan ke arah turtle. Dan ini membuat Onyx Esports setidaknya mengungguli dari segi network dan Brans bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah red buff walaupun sedikit terlambat rotasi dari seorang Brans. Setidaknya Brans gak kehilangan blue dan juga red buff-nya. Item yang dimiliki menuju ke arah berseker puri dari seorang Sans yang gak santuy lagi. Iya, bisa kita lihat juga sebenarnya dari Sun sendiri memiliki space yang cukup banyak, tapi masih di area atas raging sensornya masih bisa digocek oleh seorang Taka, masih punya flicker untuk mundur. Sedangkan kita lihat kali ini anti-match-nya berada di posisi yang kurang baik. 3 member dari Bigetron Alpha langsung menumbangkan anti-match yang lagi sendirian di area blue buff dari tim Bigetron Alpha. Yes, benar banget. Kali ini Bran sudah berhasil mendapatkan satu poin. Dia udah punya Windfalcon menuju Endless Battle. Sampai sudah punya berseker puri. Bakal coba dipasang kali ini. Ada Rian dan seorang Rasi di arah mid lane. Bakal coba dipasang. Ditembak seorang Bran. Dan ternyata bakal mundur lagi. Masih ada quicksand dengan ngedap. Wah, nggak jadi terpick off gitu ya. Dan kali ini di area atas Takanya coba untuk muter-muter, tapi lihat Ki bagus sekali dengan Tyrant Defense, tapi sayangnya nggak ada follow up juga dan itu kayaknya cuma ngecek boost juga sih dari seorang Ki. Yes, benar banget. Ditambah lagi di arah top lane kali ini. Bootnya perkasa banget sih bisa dibilang dari seorang Taka. Terpressure, terbeda satu level bayangkan. Dan Sans bakal coba untuk nembak seorang Bravo dengan tendangan si Madun. Tapi masih mundur dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kali ini kehilangan 2 turret di arah bottom lane. Anti-match ternyata lebih unggul dalam laning dibandingkan Bravo di game yang pertama. Iya, dan kalau kita lihat kayak Bravo juga sebenarnya dari Bigetron Alpha ya, aku bisa bilang kayak pergerakan mereka benar-benar dibatasi banget sama Onyx Esports dengan rotasi yang sebenarnya enak banget.
dari Onyx Esports sendiri. Mereka punya Rasi, mereka punya Zrian juga yang punya movement speed, punya anti-match yang selalu ngebuka vision dan akhirnya menghentikan pergerakan dari Gator Alpha. Jadi bilang kayak bener-bener dibatasin banget sih. Dan ya Takanya di area atas masih one dengan Bus, tapi Rasi sudah mulai datang kali ini. Dan dari Taka masih bisa bertahan ternyata. Dan bukan hanya itu aja, Taka masih bisa menyelamatkan turret di arah top lane-nya. Karena ini kalau turret di arah top lane hilang satu lagi, vision ke arah red buff ini bakal jelas banget ya. Panjang di jalan itu bakal enak banget untuk Onyx Esports untuk ganggu dan dominasi dari arah red buff dimiliki seorang Brand. Iya. Benar-benar seperti yang sudah aku perkirakan, pecah turret, Boots langsung invasi ke arah jungle. Boots, dia fokus ke arah Curse Helmet menuju ke arah Endless Battle. Sedangkan KYY berhasil dihindari satu buah Terror Rage dengan ada satu buah Senpo dari seorang anti-mage. Shenpo yang kali ini akan menyelamatkan orang anti-mage Ki. Itu informasinya udah masuk, pasti udah gak akan ada Tyrant Race. Tapi ternyata Rainbow yang harus hilang Ki-nya. Apakah menjadi target berikutnya? Kali ini sudah mulai datang anti-mage. Wave Dragon langsung connect ke arah Ki. Benar-benar dipisahkan dari Gator Alpha. Tapi kita lihat udah ada geprek dari Taka kali ini. Bakal dibalaskan dari seorang Rasi juga. Tiga udah mulai hilang dari Gator Alpha. Sedangkan dari Onyx Esports mereka hanya kehilangan Boots aja. Sansa tersentuh, Boots juga kehilangan karena adanya lethal counter. Kalau enggak ada lethal counter, Boots pasti masih bisa bertahan. Sedangkan anti-mage di arah top lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan anti-mage. Sudah punya Endless Battle. Bravo kali ini nggak bisa berbuat banyak. Taka udah punya Curse Helmet. Dan lihat Sansnya bakal fokus untuk ke arah turret dan Federer Strike menuju ke arah para minion tim Onyx Esports. Oh my God, tetap berhasil mendapatkan satu buah turret dari mid lane. Dan turret yang didapatkan Onyx Esports sudah 6. Dan Bigetron belum mendapatkan apapun. Oh my God. Sang Megazord kali ini tidak bisa berbuat banyak melawan Raja Langit Onyx Esports. Iya, dan dalam waktu 10 detik lagi Lord akan muncul ke Land of Dan. Ini bakal bahaya banget buat Bigetron Alpha. Kalau mereka nggak bisa dapat momentum di area Lord Pit-nya, ini Onyx Esports mereka bisa aja untuk nge-finish game pertama dengan cukup mudah kalau aku bilang. 10 menit kita yang pertama dan bahkan anti-match-nya. Meskipun harus tumbang 2 kali, tapi aku merasa ya kayak anti-match mungkin bisa dibilang ya memang dia dengan cowoknya harus buka vision. Ganggu banget sih harusnya. Bisa dibilang banget. ini kayak kalau misalnya anti-match down, mereka masih punya Rasi. Walaupun Rasi dengan emblem tanknya, tapi Rasi damage-nya tetap sakit banget kalau udah berjoget ria dengan adanya Tornado Desertnya. Dan kita lihat di sini udah ada item menuju ke arah Oracle dari seorang Rasi. Boots sudah Endless Battle, udah BOD Endless Battle, Sans menuju ke arah BOD harusnya atau enggak ke Malefic Roar. Tapi kita lihat udah ada Rasi yang didapatkan Tyrant sebagai follow on time. Ada flicker lagi dan lagi. Onyx Esports 2 player yang tidak bisa ditangkap dengan adanya Tyrant dari seorang KYY. Iya, itu udah kebaca banget sih sebenarnya sama Rasi dan juga anti-match karena ada pergerakan juga, ada bisa dibilang backup dari Taka juga tadi. Jadi daripada mengambil resiko langsung flicker keluar aja. Dan lagi-lagi Tyrant Revenge kali ini masih bisa dihindari oleh seorang Rasi. Tapi bukan hanya itu, lihat Sans mencolek. Bapak Lord yang terhormat bakal coba ditarik ulur lagi karena lihat anti-match masih mencoba untuk melakukan push di arah bottom lane. Bakal one by one situation terlebih dahulu. Dia bakal menunggu informasi dari anti-match kalau dia menang one by one oleh seorang Taka. Kemungkinan besar di arah top lane bakal coba diharas, bakal coba ditekan di arah Lordnya dan mereka bakal fokus untuk dapetin Lord dan bakal ditukar dengan inhibitor di arah bottom lane. Iya, sedangkan Rasi kali ini masih mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Gator Alpha. Dia masuk ke area boostnya, dia cukup tanky. Dan Trian selalu ada untuk mensupport, memberikan movement speed, memberikan sedikit regen HP juga. Dan anti-match kali ini sepertinya bakal coba untuk di-shutdown pergerakannya di area bawah oleh Rainbow. Tapi harus berhati-hati dari Gator Alpha. Ini bakal jadi team fight 3 lawan 4 sebenarnya ketika Rasinya masih bisa coba untuk stick together sama Sans. Dan anti-match-nya bakal menjadi pengalian isu kali di area bawah. Benar banget, dan bukan hanya itu aja, lihat. Seperti yang udah aku bilang, bakal coba dihajar dan Tyrant Express mendapatkan 1 buah poin. Mau coba dipasang tiba, dan bisa langsung ke arah belakang. Rasinya quick set, benar semua damage di arah depan, tapi lihat di arah belakang sana. Sunset nendang, enak banget. Si Madun, Bravo, pojok di depan, dan Bravo tumbang kill sprint dapatkan serangan anti-match. Cukup baik, KYY ditumbangkan. 2 player hilang, Bigetron Alpha. Ini bencana untuk sang Megazord yang berada di klasemen utama. Iya, dan kali ini Onyx langsung melakukan inisiasi ke objektif Lord mereka yang pertama tanpa bisa dikontak oleh Gator Alpha karena sudah ada Rasi yang selalu menjaga di sisi bush ya. Tapi kali ini kita bakal lihat lebih lagi bagus banget dari seorang Rasi. Dia langsung maju dengan Regen Sandstorm, langsung dia Quicksand juga dan bahkan anti-match follow on dengan baik sekali.
itu kayak bisa dibilang kayak anti-mid dari area bawah langsung rotasi ke area atas ngebantuin tim fight yang dibuka sama Beginner Alpha. Yes. Dan bukan hanya itu aja, ini nih, lihat Suns-nya nggak kesentuh, Ci. Itu dia yang ngebuat Rasi berani buka dengan badai pasirnya ke arah belakang. Dia tuh tahu dia nggak bisa mati, dia masih ada quicksand dan semua damage bakal ke arah dia dan ngebuat Suns-nya bebas banget di arah belakang. Gak peduli apapun yang terjadi, Suns bakal dijaga sama Drian. Dan Rian Iya, bahkan ditempel support terus. Rasi tipis-tipis saja. Kalau bisa di heal, kalau masih bisa bertahan, kalau enggak ya udah Rasinya lepas, yang penting Sansa hidup. Dan lihat, ngebuat Bravo nggak bisa berbuat banyak. Udah meledakin Lassie Sanity, tapi masih ada Veraga Armor, tapi Iya. langsung pecah lagi. Nggak ada yang bisa dilakukan oleh seorang Bravo. Lihat, Rasi langsung ke arah belakang. Maju Coba support, lagi dan kali Sansa di ini. arah belakang. Fokus ke arah turret, balas yang membantu fight. Ada terrorist, tapi kaki dapatkan berhasil tumpang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kehilangan Wah, 2 lihat player. Sansa-nya. Terus kehilangan 3 player. Dan 3 player hilang, 4 player hilang. Ini dia bakal terjadi wipeout. Sun Oh, tapi ditumpahkan oleh seorang Rainbow. Masih mau berkasa. This is it. Rainbow harus mengakui kekuatan dari seorang Suns dan bencana. Ini didapatkan poin yang pertama untuk tim Onyx Esports. Wow. Kali ini Bigetron ditumbangkan di